Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng gua di Piknik Basic. Gua kali ini mau bahas masalah PPKM darurat yang diperpanjang dan bikin pusing banyak orang sampai bingung mau bikin konten. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Mau bikin konten pusing ya. Karena kebijakan pemerintah yang PPKM darurat yang starting dari mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai tanggal 20 sekarang diperpanjang lagi sampai akhir Juli. Presiden kita Joko Widodo sudah mengumumkan itu. Akhirnya merepotkan banyak pelaku usaha. Kemarin gua baca-baca berita ya, banyak perusahaan yang gulung tikar, pengangguran tambah banyak, PHK di mana-mana, bikin pusing, benar-benar bikin pusing. Aduh, bikin konten susah, mau kesana sini kena ini apa namanya, blokade itu, penghadangan jalan, nggak boleh lewat sini, nggak boleh lewat sana. Emang ribet juga ya, tapi memang itu harus dilakukan. Kenapa? Ya tadi untuk menekan angka persebaran COVID-19. Karena ya memang kalau ya terserah ya, ada yang bilang ini ada konspirasi, ada yang segala macam, itu hak masing-masing orang. Tapi yang gua rasain di kampung gua sendiri di Desa Plumbon itu 1 minggu terakhir itu kematian udah belasan. Artinya ya terlepas itu dari COVID atau bukan ya wallahu alam, gua gak tahu juga. Tapi ya emang paling enggak kita selaku masyarakat yang baik ya ikutin aja lah arahan dari pemerintah, harus begini ya begini, begitu ya begitu. Hanya tadi sebenarnya masyarakat mau untuk ngikutin keinginan atau aturan dari pemerintah pusat maupun daerah. Lu nggak boleh kemana-mana, lu diem aja di rumah. Tapi ya masyarakat harus dipikirin juga, kalau misalkan di rumah aja mau makan dari mana. Ya kalau yang orang-orang gajian yang bisa dapat tiap bulan mereka udah ada jaminan dapat gaji, ya mungkin mereka tenang-tenang aja, hidupnya slow. Tapi buat masyarakat yang hari ini kerja, hari ini jualan, dan hasilnya buat makan hari ini juga, nangis bro. Dia mau makan apaan? Cuman ya kembali tadi, gua sih cuman usulan paling tidak gua ikut menginspirasi, memberikan input, mensuarakan bahwasannya masyarakat di bawah sekarang sedang menjerit. Jadi pemerintah harusnya peduli terhadap jeritan masyarakat. Makan susah bro, gimana mau tinggal di rumah aja. Pak Jokowi dan Pak Menteri, Bu Menteri, tolong difikirkan nasib masyarakat kecil di bawah. Kalau gua kebetulan tinggal di Kabupaten Cirebon, ada di Provinsi Jawa Barat. Berarti ini yang kudu mikir keras ya Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil sama Pak Bupati, Pak Imron Rosadi,
tolong dipikirin masyarakat Kabupaten Cirebon gimana mereka biar bisa stay at home, work from home, tapi ya mereka harus dapat isi perut juga. Oke lah, itu sih masalah pemerintah lah. Gua sih masyarakat, cuman kegiatan gua bikin konten YouTube susah sekarang. Si Iki no yang ngedit jadi nganggur, kerjanya tidur mulu ya Ki. Payah. Aduh. Teman-teman kalau punya ide, punya saran, kalau misalkan mau bikin konten apaan yang seru di masa pandemi ini, lah lo bisa komen. Kalau yang kenal sama gua, punya kontak gua, lo bisa kontak gua. Atau lo punya kontak teman-teman tim Piknik Fisik, ya lo bisa kontak mereka juga. Belum ngerokok ya. Kerjaan gini di rumah, bingung mau mikirin konten apa. Tahu nih Ki, ini kalau dijadiin konten judulnya apaan Ki? Aduh, parah lah, pokoknya parah. COVID itu menurut lu bakal hilang nggak COVID? Atau memang kita dilahirkan untuk hidup berdampingan dengan COVID sampai kapanpun? Kita harus bisa hidup berdampingan tuh berarti sampai kapan kita kudu pakai masker ya? Aduh, kadang gue kalau pakai masker ya bukan malah jadi sehat gue, karena nafas gue emang kalau pas pakai masker emang jadi tambah sesek gitu. Cuman ya emang kalau ke tempat-tempat tertentu yang memang wajib pakai masker, ya akhirnya gue pakai masker juga. Gue pernah tanya ini ya sama tukang bakso, Bang, kalau COVID-19 nih ngaruh nggak buat jualan lu? Ngaruh Pak, katanya. Ngaruh kenapa? Ya soalnya pembeli jadi berkurang. Bukan jumlah pembelinya berkurang ya, tapi jumlah belinya. Emangnya gimana? Contohnya gimana Bang? Gue bilang. Dia bilang gini, dulu kalau gue berhenti ada yang manggil di satu rumah, mereka tuh misalkan ibu, suami istri gitu, sama anak-anaknya 2 misalnya. Mereka beli bakso 4 porsi. Cuma di saat pandemi, mereka beli kadang cuma 2 porsi. Ya emang pengaruhnya kemana? Ke daya beli masyarakat. Ya karena memang pendapatannya juga kan berkurang. Akhirnya ya daya belinya berkurang. Imbasnya kemana? Ke ekonomi kerakyatan, ekonomi rakyat. Tukang bakso yang biasanya sediain dalam satu hari itu misalnya untuk 100 mangkok, akhirnya sekarang dia cuma sediain untuk 50 mangkok, bahkan kurang. Itu ceritanya tukang bakso. Gue belum ketemu tukang cilok, tukang kotek. Ya, kalau gue ketemu banyak tukang-tukang ini, ya mungkin cerita sedihnya banyak juga ya. Kadang loh di kampung kita nih, kita sekarang harus sudah mulai saling peduli ya. Di kampung kita nih kadang tetangga kita aja ada yang nggak makan, kita nggak tahu loh. Beneran. Orang Indonesia tuh kadang gengsi ya. Misalkan dia nggak mampu untuk beli makan, tapi dia mau minta sama tetangganya, mau minta sama temennya gitu, bahkan sama keluarganya sendiri kadang malu. Cobalah di saat momen pandemi yang lagi makin parah nih di Indonesia nih, kasusnya naik terus. Coba kita saling peduli lah, maksudnya saling peduli dalam konteksnya gini loh. Coba deh kita cek di area kita sendiri. Ya artinya gue udah nggak berpikir ini adalah tanggung jawab pemerintah saja, bukan. Gue udah coba mikir bagaimana kita bergerak. Ini masyarakat semua harus bergerak, saling tolong menolong, bergandengan tangan, kerjasama. Yuk kita lawan COVID bareng-bareng. Dengan cara apa? Dengan cara peduli sesama, bro. Lu punya duit berapa, lu kumpulin galang bareng teman-teman lu.
Lu sumbang lah, cari yang deket-deket aja deh, kayak tetangga lu. Itu juga pasti banyak yang kesulitan untuk makan aja bro. Uluran tangan lu tuh sangat berarti, sangat berharga banget buat mereka. Jadi ya ayolah, mulai dari sekarang kita gerak bareng untuk bisa bagaimana melawan COVID ini, kita lewati COVID ini secara bersama-sama dengan saling bahu-membahu, bantu-membantu, peduli sesama. Biar nggak ada lagi cerita, nggak makan, nggak ini, nggak itu, kita nggak ada cerita soal itu. Terus yang berikutnya soal apa ya, gue jadi bingung sih ya, obrolannya jadi bingung. Kenapa? Karena ya tadi gue bilang, kalau di posisi gue gitu, kayak untuk bikin konten aja tuh kayak satu hal yang wah sulit banget gitu, karena mau kemana-mananya susah gitu. Jadi ya repot lah. Gue nih mau bikin konten sama anak-anak motor, mereka nggak kopdar, nggak boleh, diusir, suruh pulang. Gue mau konten kuliner, nggak bisa, nggak boleh dine in, harus take away. Ya sepi. Terus gue mau apa lagi ya? Sama pemerintah daerah banyak yang membatasi juga, karena banyak yang tutup kantornya. Kalau misalkan di mereka tuh ya ada yang positif COVID, berapa orang gitu, itu langsung tutup, nggak buka lagi. Ngadepin COVID ini emang capek bro. Enaknya bikin konten apaan ya yang benar-benar bisa apa, bisa nggak harus kemana-mana. Tapi kadang bete juga kalau misalkan nggak pergi kemana-mana, emang bete, sumpah bete banget. Aduh. Lu tau nggak, COVID itu bikin banyak orang menderita, betul. Tapi banyak industri yang diuntungkan juga. Contohnya kayak jual beli online. Kalau di masa pandemi ini nih, buat teman-teman yang emang nggak kehabisan akal untuk jualan langsung, face to face secara konvensional, lo coba deh jualan online. Dari mana jualan online? Misalnya lo ngelihat apa aja lah gitu yang emang bisa lo jual, kayak lemari, kulkas. Kalau kehabisan duit lo onlinein aja. Barang-barang di rumah, ya. Kadang penghasilan orang bisa nambah gitu karena di masa COVID ya. Ya jual-jualin barang di rumah pada habis, buat makan doang. Aduh, parah. Yang diuntungin sih emang orang-orang yang punya duit ya. Yang punya duit mah mau diem di rumah terus juga, setahun juga, 2 tahun juga, bodo amat ya, karena mereka punya duit. Aduh. Ya, mudah-mudahan lah kita bisa lalui COVID ini dengan tidak banyak masalah ke depannya. Tetap jaga protokol kesehatan, lo pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan patuhi himbauan pemerintah. Gue udah nggak tahu kudu ngomong apa lagi. Nanti sambil di video ini nih, gue liatin keadaan Cirebon di saat pandemi COVID. Oh iya, buat lo yang ikut kuis, lo ntar dapetin giveaway-nya kayak gini dari gue. Semoga lu bisa suka giveaway-nya kayak gini. Buka ya. Udah beberapa yang dapat, tapi untungnya mereka suka sih katanya. Kenapa gambarnya masih gede? Bukan norak sih, kenapa gambarnya masih gede kayak pilihan kepala desa. Gue tahu. Cuman karena supaya orang biar
mainin mindset mereka dengan lihat logo ini, dia apa logo gua Piknik Bisik. Ini gambar depan ya, gambar belakangnya kayak gini. Jelas nggak di kamera? Nah, gambarnya begini. Mudah-mudahan lo suka. Nanti kalau misalkan channel gua udah dimonet, ya udah ngasilin duit. Mudah-mudahan YouTube cepet channel gua cepet monet. Kalau udah ngasilin duit, giveaway-nya bisa lebih keren, bisa handphone, bisa motor, bisa mobil. Serah deh. Oke, sekian ngobrol ngaconya karena gua kehabisan konten, gua nggak tahu harus kemana. Sampai ketemu di konten berikutnya, masih bareng Piknik Bisik.